Saatnya Tamu Sore Ceria. disiarkan secara langsung berjaringan di RRI Pro 2 Arya Pascal di Tamu Sore Ceria berjaringan Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna dan juga Talau. Dan senang sekali gitu ya teman Pro 2. Di sore hari ini kita nyapa-nyapa dulu buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin, ngikutin jejaknya Juan. Tenang aja, kita bakal ngulik-ngulik lebih dalam lagi. Sebelum kita lanjut, kita break dulu, tetap di Tamu Sore Ceria. Channel available at RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Masih di Tamu Sore Ceria, masih barengan sama Arya dan juga di SMK Negeri 1 Manado. Oke, SMK Negeri 1 Manado Iya. gitu ya. Jadi kita udah dengerin nama Juan, keseharian dia. Umur tahun ini 16 tahun, Iya. tapi udah punya kayak banyak banget prestasi dan juga kompetisi yang diikutin. Gila. Hobi musik kamu main gitar, jadi hobi dengerin musik juga? Iya. Atau mainin alat musik aja? Main juga dan juga dengar. dengerin musik. Ya. Oke, emang bener-bener concern itu sama hobi gitu ya teman Pro 2. Kayak di hobi dia pun kayak bener-bener harus punya effort untuk fokus gitu. Apalagi ngomongin soal hobi dia juga sempat detail tadi catur ya kan. Kita tahu bersama gimana catur kita harus bener-bener sefokus itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal prestasi Juan juga, kira-kira Juan sampai di saat ini kira-kira prestasi apa aja sih yang kalau misalnya kamu bisa hitung dengan jari itu? Singkat saja. Oke, singkat mungkin aja. kalau di prestasi secara akademik Juan mungkin dari SD sampai sekarang mungkin Juan puji Tuhan masuk rank 3 terus. Ya ada Oke. ranking 1, ranking 2, ranking 3, pokoknya gak pernah keluar dari ranking 3. Gak pernah out dari Iya. 3 besar. Iya. Dari SD Iya, sampai SMP dan juga sekarang juga. sampai ini kelas berapa sih? Kelas 10 cuman Kelas pertama. Oke. Cukup interesting juga ya sih teman Pro 2, hobi belajar tapi kayak hobi main musik juga dan hobi main catur dan sampai sekarang nggak pernah out dari ranking 3. Ih gila Juan, kamu makan apa sih? Aduh. Tapi kalau ngomongin soal prestasi yang udah kamu raih gitu ya, kira-kira kok ngomongin soal kompetisi demi kompetisi yang ada dan udah kamu ikutin, ada nggak sih kompetisi yang paling berkesan buat kamu secara pribadi gitu? Oke, tentunya kalau kompetisi yang sangat berkesan untuk Juan itu di tahun lalu, Juan sempat mengikuti pemilihan remaja teladan GEMI wilayah Manado Winangun. Oke. Dan menurut Juan itu sangat berkesan karena dengan kenapa tuh? Karena dengan mengikuti kompetisi itu Juan dapat membangun rasa kepercayaan diri Juan, cara berbicara di depan umum dan lain sebagainya. Oke, lumayan banyak ya. Tapi Rattle ya, itu kan Iya. memang jadi salah satu ajang yang cukup bergengsi ya teman Pro 2, apalagi di Minahasa dan juga di Sulawesi Utara. Tapi kalau misalnya ngomongin soal tahun lalu kamu juga sempat ikut remaja teladan, itu kali pertama? Iya, Kali pertama. Oke, jadi tahun ini jadi panitianya.
penyelenggara. Ya, dan juga mungkin akan ikut di tahap yang lebih tinggi. Oke, tahap yang ke tingkat sinode ya? Iya. Tingkat sinode, oke. Tahun ini ya kira-kira persiapannya bakal di start dari kapan nih? Sebenarnya udah dari Januari sih udah mulai belajar dari mungkin contoh-contoh tes tertulisnya, apalagi wawancara karena menurut Juan wawancara itu yang lebih susah daripada tes tertulis. Menarik nih. Kenapa jadi lebih susah? Karena saat wawancara kan kita berhadapan gitu ya. Oke. Kadang gugup gitu tatap mata pewawancaranya, jadi mungkin terbawa gugup gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin soal wawancara, kira-kira kalau pengalaman kamu di tahun yang lalu gitu ya, pertanyaan yang kamu dapetin gimana? Susahkah atau mungkin masih diambang oke lah, B aja. Oke lah. Kembali lagi karena Juan bilang itu kadang kita gugup ya. Jadi walaupun pertanyaannya ya lumayan gampang gitu, karena kita terbawa gugup, kita kadang ya gitu. Oh, ngeblank. Iya, ngeblank. Sempat ada di tahap itu, sempat ada juga. Oke. Sempat ngeblank juga nih, walaupun sebenarnya juga fokus main catur. Tapi tetap ada fase-fase di mana Juan ngeblank gitu. Tapi sebenarnya kalau di tahun lalu kamu dapat gelar apa tuh? Dapat 2. Yang pertama itu 2 nih. Waduh. Putra Wakil 2 dan juga Putra Intelijensia. Intelijensia. Jadi no wonder lah tahun Pro 2 kalau Juan sampai sekarang as you can see dengan segudang prestasi, nggak pernah out dari 3 besar dari SD sampai sekarang. Gitulah teman Pro 2, tapi sebenarnya ada banyak banget juga hal-hal yang pengen kita tanyain. Kalau misalnya kamu juga punya pertanyaan, sekali lagi kamu bisa kasih tahu, atau mungkin ada hal-hal yang pengen kamu sampaikan ke Juan, boleh langsung dikasih tahu di WhatsApp 0897249977. Kita juga tungguin dari Instagram, kamu bisa spill di WhatsApp di @pro2manado, 2-nya pakai angka gitu ya teman Pro 2. Tapi sebelum kita break, kita mau punya satu pertanyaan gitu buat Juan. Kira-kira kalau misalnya kita kan udah tahu gitu teman Pro 2 dan juga Juan, keseharian kamu, hobi kamu, dan juga kayak kamu tuh kalau punya waktu luang biasanya ngapain sih, kita juga udah tahu gitu ya. Tapi kamu bisa kasih tahu dan juga spill ke semua teman Pro 2 kalau misalnya di sekolah kamu ikutin organisasi apa aja nih? Di sekolah itu Juan mengikuti 2 organisasi. Yang pertama itu OSIS dan juga tim evangelisasi. Tim evangelisasi. Oke, ada alasan khusus gak sih kamu ikutin 2 organisasi yang sebenarnya juga bisa kita bilang sama-sama sibuk gitu ya teman Pro 2. Tapi Juan benar-benar ambil risiko. Kira-kira ada alasan khusus gak sih? Bisa kamu kasih tahu sekarang juga. Untuk OSIS sih Juan mengikuti organisasi ini karena Juan percaya di organisasi ini Juan dapat membangun tentunya rasa kepercayaan diri, jiwa kepemimpinan dan juga cara bekerja dalam tim. Karena dengan mengikuti OSIS ini Juan percaya dapat berguna bagi kehidupan Juan selanjutnya. Misalnya mungkin saat Juan lanjut ke perguruan tinggi ataupun di dunia kerja begitu. Dan juga untuk tim evangelisasi di sini Juan dapat membangun kedekatan Juan dengan Tuhan lewat pelayanan yang ada di sekolah. Jadi begitulah teman Pro 2. Kalau misalnya kamu juga mungkin termasuk dari beberapa orang yang bertanya-tanya kira-kira kesibukan Juan di luar sekolah juga udah cukup padat, di sekolah juga seperti itulah teman Pro 2 yang benar-benar kedua-duanya ini benar-benar sepadat itu. Tapi kalau misalnya sekali lagi kamu punya pertanyaan yang pengen kamu sampaikan ke Juan, boleh langsung kamu kasih tahu di WhatsApp sama Instagram kita dan kita bakalan lanjut, tapi tetap di waktunya sore ceria. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,
sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Oke, masih di Tamu Sore Ceria dan masih bareng sama Arya Pascal juga di sini, dan masih ada Juan nih teman Pro 2 yang mungkin buat yang baru gabung kita mau ngucapin selamat bergabung aja, selamat sore, dan once again kita masih ngobrolin soal prestasi yang udah diraih sama Juan gitu ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu bisa recap lagi gitu Juan, kira-kira sejauh ini udah ada prestasi apa aja? Recap lagi ya. Mungkin dari prestasi di sekolah dan juga mungkin di ajang-ajang kompetisi seperti mungkin Remaja Teladan dan juga mengikuti lomba pidato bahasa Inggris. Lomba pidato bahasa Inggris. Di tahun 2025 sendiri udah sempat ada apa aja nih yang kamu raih sampai di bulan Februari ini? Ya, yang itu sih, yang lomba pidato bahasa Inggris juga. Lomba itu karena pidato di tahun bahasa ini. Inggris. Ya. Oke, bisa diceritain proses kamu, struggle-nya kamu atau mungkin sampai di pencapaian kamu seperti apa nih? Kebetulan itu lomba pidato bahasa Inggris pertamanya Juan, dan iya, dan memang itu di awal-awal itu sangat struggle ya untuk Juan karena Juan berhadapan dengan intonasi dan juga pronunciation dari Juan. Tapi untungnya kakak-kakak pembina yang terus melatih Juan sampai Juan hari ke hari mulai menunjukkan progres. Dari sebelumnya mungkin pronunciation-nya ada yang salah sampai mungkin udah bagus, dan juga dengan intonasi yang dulunya mungkin agak flat, dan juga setelah mungkin di tempat-tempat akhirnya Juan bisa menampilkan yang terbaik gitu. Oke. Di kompetisi ini kemarin kamu sempat ngeraih prestasi di sampai di mana gitu? Puji Tuhan Juan dapat nilai 87,010 dan itu bisa masuk 10 mungkin 5 besar gitu. Oke, top 10 atau top 5 gitu Yes. ya. Oke, cukup sengit. Dari berapa peserta tuh kalau boleh tahu? 80-an gitu. Gila. Kamu sempat ke-trigger gak sih pas lihat kayak audiensnya, atau mungkin pas kamu datang ke tempat lomba aja udah lihat-lihat pesaing-pesaing kamu, apa sih yang kamu rasain saat itu? Itu waduh, itu kayak apa ya rasanya, kayak takut gitu, kayak aduh banyak banget nih audiensnya, terus kayak sempat nonton 1-2 orang gitu, kayak wih kayaknya bagus nih, tapi puji Tuhan Juan bisa melewati hal itu dengan segala baik. Oke, nggak difokusin ke orang lain gitu ya teman berdua. Juan tetap stay fokus di dirinya sendiri dan kayak bodo amat lah. Tapi kamu juga sempat ada di titik mau nyerah nggak sih? Pernah, apalagi saat waktu latihan gitu, saat dilatih dari intonasinya, ada banyak mungkin udah kayak berkali-kali cuman kok gak bisa-bisa nih, kok gak berhasil, cuman hampir mau nyerah, cuman Juan bilang kalau Juan udah komitmen mau ikut ini, Juan harus menunjukkan yang terbaik gitu. Oke, keren nih, bener-bener konsisten itu gitu ya teman Pro 2 Juan sama komitmen dia, dimana dia juga pengen tetap berjuang, nggak pengen nyerah ya, walaupun sebenarnya juga hal-hal kayak gitu tuh sering banget kamu temuin gitu, dan juga nggak menutup kemungkinan kalau ada hal-hal yang sebenarnya juga mau dibilang kayak faktor-faktor yang bisa bikin mental kamu jadi down tuh banyak banget gitu sih. Tapi kayak boleh kamu lewatin kayak oke deh, aku pengen push diri aku gitu. Keren. Tapi sebenarnya mungkin ada hal-hal yang temen Pro 2 belum tahu, kalau misalnya di sepanjang karir kamu dan juga masa studi kamu gitu ya, di mana kamu juga meraih semua punya prestasi sampai di titik ini tuh benar-benar se-effort itu gitu. Dan kayak kamu udah kasih tahu tadi gitu, di mana di tahun ini which is 2025 kamu bakalan maju ke one step ahead dan bakalan ke Remaja Teladan tingkat Sinode. Oke, kira-kira ada nggak sih perbedaan antara persiapan kamu waktu di tingkat wilayah ya tadi? Iya. Tingkat wilayah sama tingkat Sinode. Boleh diceritain perbedaannya dalam persiapan kamu?
Perbedaannya mungkin karena tahun lalu itu pertama kali ikut, Oke. jadi pertama-tama kayak bingung gitu mau persiapin apa, cuman kayak gak terlalu apa ya, gak terlalu padat gitu. Persiapannya. Iya, kayak ya ada bolong-bolongnya kayak hari ini persiapan, hari ini enggak gitu terus. Oke. Cuman kalau ini karena Juan emang udah pengen banget gitu, Juan ingin lebih, makanya Juan persiapannya itu mungkin lebih gitu. Lebih lagi. Jadi selama kamu ikutin kompetisi-kompetisi yang udah ada nih, Juan, kira-kira ada sih nggak sih, kalau misalnya kamu juga udah sempat kasih tahu kalau di tahun lalu which is Rattle adalah kompetisi yang paling berkesan buat kamu. Iya. Kalau kompetisi, kita ngomongin kompetisi yang paling sulit, ada nggak sih? Yang paling sulit ya. Mulai dari persiapannya atau mungkin pas di hari-hanya tuh kayak waduh ini tuh kayak beda dari kompetisi-kompetisi yang udah sering aku ikutin deh, kayak ini tuh jadi lebih beban lagi di aku, ada nggak sih? Sebenarnya Rattle juga, karena Rattle ini merupakan kompetisi yang berkesan dan juga yang menurut Juan paling susah gitu, karena apalagi Juan pertama kali ikut. Oke, jadi benar-benar tahun 2024 tuh benar-benar Berkesan. life changing di Iya. berkesan buat Juan. Jadi benar-benar kamu tuh di-push banget, terus udah gitu juga mau dibilang hektik ya hektik banget juga. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal dunia kamu di sekolah tuh benar-benar walaupun masih di tahun pertama ya. Iya. Masih di tahun pertama ya udah hektik juga. Tapi dengar-dengar kamu juga cukup fasih bahasa Inggris nih Juan. Little cannot nih. Iya, little cannot. Oke, kira-kira kalau kamu dapetin ilmu ini dari mana sih? Kamu ikutan les kah? Atau mungkin ada apa nih sampai kamu boleh sampai jago bahasa Inggris? Iya. Sebenarnya kalau mau dibilang jago bahasa Inggris juga enggak, masih belajar lah. Oke. Cuman dulu di SD sempat ikut les sama guru di sekolah aja, cuman nggak terlalu lama gitu. Yang penting udah belajar dasarnya dulu. Dan juga mungkin di rumah itu sering dengerin musik bahasa Inggris juga. Oke. Cuman Juan saat ini Juan rasa belum terlalu banyak vocabulary yang Juan miliki gitu. I see, asik. Tapi keren. Tapi sebenarnya ngomongin soal kamu emang bener-bener seniat itu untuk punya tekad belajar bahasa Inggris, terlepas dari mungkin tuntutan dari orang tua, yes. Orang tua yang pengen kamu juga punya skill ini. Kira-kira ada nggak sih yang nge-push kamu untuk nggak, aku harus bisa bahasa Inggris dan kalau bisa aku pengen fasih, Oke. pengen fluent gitu. Ya tentunya karena di dunia kerja itu Oke. menurut Juan bahasa Inggris itu merupakan hal yang sangat penting. Apalagi Juan cita-citanya ingin kerja di luar negeri gitu. Oke, boleh di-spill nih? Waduh. Gak apa-apa, kita kan kalau ngomongin soal mimpi, ngomongin soal cita-cita gak apa-apa, tinggi banget, jangan nanggung. Kira-kira apa tuh cita-cita kamu? Ke luar negeri jadi apa ya? Kalau untuk profesi sih sebenarnya profesi. bisnismen, pengusaha, cuman nanti seiring berjalannya waktu aja. Oke. Cuman kalau untuk cita-cita yang apa itu, ya itu John ingin kerja di luar negeri dan kalau misalnya berkesempatan juga ingin belajar di luar negeri dan Oke. juga mungkin mimpi yang paling tinggi itu keliling dunia. Jadi kalau nanti kalau udah jadi businessman, udah jadi traveler yang bisa keliling dunia, nanti main-main ke Pro 2 juga. Iya dong. Aduh. Jadi kira-kira target kamu di 2025 di tahun ini apa sih? Ingin mengikuti pemilihan-pemilihan, apalagi untuk remaja teladan yang di tingkat selanjutnya. Dan oke. juga mungkin ya ingin lebih berkontribusi untuk organisasi-organisasi yang Juan punya di sekolah dan juga ingin belajar, maksudnya lebih banyak belajar tentang mungkin bahasa Inggris dan juga pelajaran-pelajaran lain yang Juan anggap penting gitu. Oke. Oh, jadi di tahun 2024 kemarin setelah dari remaja teladan tingkat wilayah Manado Winangun ya. Iya. Tingkat wilayah Manado Winangun kamu nggak sempat ikut kompetisi yang ada nih. Iya. Atau mungkin pemilihan kayak duta ini kayak itu kan kayak banyak banget gitu. Ya, tahun lalu sih belum. Juan baru rencananya antara tahun ini
kalau Tuhan berkenan dan juga tahun depan dan juga tahun depan lagi. Oke, ya masih muda lah ya teman Pro 2. Masih panjang banget perjalanannya. Dinikmatin aja Juan. Jadi kalau misalnya ngomongin soal target-target kamu di sepanjang 2025 ini, ya mungkin kamu juga udah sempat nge-spill tadi pengen ikutan ajang-ajang kayak duta-duta ini, pemilihan ini dan itu dan segala macam gitu ya. Iya. Tapi kalau ngomongin soal hobi kamu dan juga rutinitas kamu, ada gak sih hal baru yang pengen kamu coba di tahun 2025? Hal baru ya. Mungkin di bidang musik juga. Oke, Karena apa kan tuh? Juan ini udah bisa main gitar, Juan ingin coba yang baru yaitu piano. Karena Piano, biar Will. bisa biar bisa Oke. menguasai lebih dari satu alat musik. Karena Juan suka bermain alat musik. Suka bermain alat musik, suka dengerin musik juga. Iya. Tadi udah sempat di-spill sama Juan. Kira-kira genre musik kesukaan kamu apa sih, Juan? Karena sebenarnya genre juga menentukan gitu teman Pro 2. Ya tentunya sih pop ya. Oke, pop. Klasik dengerin gak sih? Klasik sih jarang ya. Oh, jarang. Oke. Jadi kalau dengerin Juan juga sempat nge-spill tadi suka banget dengerin musik-musik bergenre pop. Jadi kayak kita juga udah tahu gitu di Indonesia sendiri kan pop tuh banyak banget. Kira-kira kamu dengerin musiknya siapa aja nih? Indonesia kayak atau mungkin internasional? Ya ada Indonesia, ada juga yang dari luar gitu. Indonesia mungkin sukanya yang tipe suaranya tuh kayak Tulus. Oke. Ya Afgan mungkin. Ya gitu. Kalau internasional? Kalau internasional John suka banget dengerin Bruno Mars mungkin. Bruno Mars. Walaupun ya lagu-lagunya yang dewasa, cuman nadanya dan lain-lain situ menurut Juan sangat walaupun enak. sebenarnya secara lirik tuh kayak masih belum di umur-umurnya Juan, Iya. tapi kayak musiknya bagus, easy listening juga ya kan. So langsung aja kita bakalan bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dari teman-teman Pro 2 yang udah gabung dari WhatsApp dan juga Instagram. Kita ke WhatsApp dulu gitu teman Pro 2. Ada siapa di sini yang udah gabung? Kak Arya dan Juan bisa ikut rattle, itu keren loh. Apa tantangan utama Juan? Apa tantangan utama Juan sih? Oke, boleh deh. Saat ikut seleksi remaja teladan. Kembali lagi karena tahun lalu itu pertama kali Juan ikut, pasti banyak tantangannya yang mungkin dari Juan dulu lebih pemalu dari sekarang. Oke. Jadi Juan sangat takut dan juga mungkin banyak hal-hal baru yang Juan temukan dari pemilihan itu. Mungkin dari duduk manner. Oke. Dan juga mungkin pembuatan KTI gitu. Karya tulis. Iya, karya tulis ilmiah. Oke. Banyak banget lah yang jadi tantangan Juan, tapi kayak dia bisa menghadapi segala macam tantangan gitu teman Pro 2. Semoga ini juga menjawab pertanyaan teman Pro 2 dan kita move ke pertanyaan berikutnya. Kita punya pertanyaan dari siapa nih? Next. Ada Cicil, waduh cicilan nih. Ada Sisil, untuk remaja yang sedang berjuang meraih cita-cita. Nah, kamu bisa kasih motivasi atau mungkin hal-hal yang pengen kamu sampaikan ke teman-teman yang seumuran kamu atau mungkin gak menutup kemungkinan juga yang lebih tua dari kamu tapi kayak pengen dapetin motivasi, bisa kamu kasih tahu biar mereka tuh kayak gak mudah menyerah aja. Oke. Untuk gak mudah menyerah. Yes. Tentunya teman-teman semua itu harus yang Juan ingin teman-teman pikirkan itu, teman-teman itu harus membangun masa muda teman-teman dengan hal-hal yang positif. Dan ingatlah mungkin saat teman-teman mengikuti suatu ajang ataupun itu jangan pernah menyerah, karena ketika teman-teman bisa mendapatkan hasilnya, pasti teman-teman akan mendapatkan hal-hal yang sangat membangun kepada teman-teman, mungkin dari rasa kepercayaan diri teman-teman. Jadi teman-teman harus memikirkan bahwa tidak ada ruginya teman-teman mengikuti hal-hal, tapi hal-hal yang positif. Betul. Begitu. Oke. Semoga yang dengerin ini tuh benar-benar termotivasi gitu ya teman Pro 2. Apalagi buat kalian semua yang lagi dengerin ini dari live YouTube, boleh di screen record karena kata-kata tadi bakalan FVP kalau misalnya mau masukin ke TikTok. Jadi yang paling pasti buat semua teman Pro 2 yang masih pengen seru-seruan barengan sama Ria Pascal dan juga Juan, kita masih ada satu sesi lagi. Jadi jangan kemana-mana, kita bakalan break tetap di Tamu Sore Ceria. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,
partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Nggak kerasa nih masih di Tamu Sore Ceria dan nggak kerasa udah di sesi terakhir juga nih Juan. Waduh. Tapi kayaknya kita juga masih ketinggalan beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang harus banget Juan jawab saat ini juga. Okay. Karena ada beberapa pertanyaan lagi yang udah disampaikan dari teman Pro 2, ada yang udah gabung dari WhatsApp sama Instagram juga. Kita bakal langsung ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Gio. Oke, kalau misalnya merasa down atau lelah, apa yang Juan lakukan untuk kembali menemukan motivasi? Menarik nih. Okay. Boleh langsung dijawab. Kalau dari Juan sendiri, Juan harus ingat tujuan Juan pertama yang saat Juan mengikuti sebuah apapun itu. Okay. Karena ketika Juan mengingat tujuan itu, Juan pasti akan merasa, wah, kita gak boleh nyerah nih. Kita harus kembali kepada back to track dan juga harus lebih giat untuk mungkin belajar atau apapun itu. Ya gitu. Jadi kalau misalnya udah overthinking nih Juan, kalau misalnya kamu kayak belajar untuk mengejar suatu target lah, let's say kamu pengen dapetin juara 1, oke, contoh kamu pengen juara 1, terus targetnya ya seperti biasa kamu belajar dan kamu sampai di titik burnout, udah stres banget nih. Kira-kira stress release versi Juan tuh stress release terbaik apa sih? Stress release. Iya sih yang bisa ngeluarin semuanya tuh kayak aku pengen lakuin ini biar stres aku hilang. Oke. Pastinya main gitar karena main gitar sambil nyanyi musik itu dengan itu Juan merasa Juan bisa mengeluarkan apapun dari hati Juan gitu. Oke. Jadi tetap produktif, tetap latihan main alat musik gitu ya versi Juan. Kita lanjutin lagi ke pertanyaan berikutnya. Ada Andika nih, teman Pro 2. Selamat sore Kak Arya dan Juan. Pengen tahu apa pencapaian yang paling berkesan dalam hidup Juan? Ada cerita menarik kah di baliknya? Boleh diceritain. Waduh. Oke. Yang paling berkesan banget pencapaian. Sebenarnya remaja teladan, namun Juan ingin membahas tentang perjuangan Juan untuk mencapai juara 1 saat SMP. Karena menurut Juan itu pencapaian yang sangat berkesan untuk Juan. Kenapa? Karena saat itu Juan memiliki teman cewek itu dia itu sangat pintar. Mungkin saat itu Juan menganggap dia itu lebih dari Juan dan Juan menaruh dia itu sebagai motivasinya Juan. Juan ingin lebih lah dari dia. Makanya Juan rela itu sampai belajar di rumah. Bahkan dulu sempat pernah sampai jam 3 malah. 3 pagi? Iya. Waduh. Dan puji Tuhan boleh dapat juara 1. Jadi benar-benar kamu fokus ke target kamu fokus di tantangan-tantangannya ada, sampai akhirnya kamu juga bisa capai target dan sesuai ekspektasi kamu juga nih. Waduh. Keren sih. Tapi sampai jam 3 pagi tuh belajar. Iya. Ya ada mungkin ketiduran dikit-dikit lah beberapa menit. Oke. Waduh. Kayaknya kalau orang tua kamu belajar sampai jam 3 pagi bakalan dimarahin gak sih? Wah, iya pasti dimarahin. Tapi waktu itu orang tua tahu kamu belajarnya sampai jam 3 subuh. Itu untuk tingkat SMP kelas berapa waktu itu? Kelas 2. Kelas 2 SMP udah begadang belajar sampai jam 3 subuh. Iya.
Waduh. Jujur belum tahu sih sampai sekarang. Waduh. Ini nih Omel ini anaknya Bapak Ibu. Oke deh. Mungkin itu juga buat beberapa dari teman Prodo ngerasa kayak gila effort banget sih Juan buat belajar sampai ke juara 1. Jadi jangan sampai biasain aja lah ya Juan. Karena sebenarnya nggak bagus juga kalau misalnya kamu begadang ya, walaupun sebenarnya tetap belajar gitu. Iya. Oke deh, kita masih punya pertanyaan juga. Ada yang udah minta Juan katanya bikin quotes dalam bahasa Inggris. Waduh, Cleo. Waduh. Bikin quotes. Oke. Singkat saja. Singkat saja. You will never know until you try. You will never know until you try. Iya. Artinya apa tuh? Kamu tidak akan pernah tahu sampai kamu mencoba. Dan itu quotes dari Guru Juan, dan Juan sangat berpegang pada itu. Kamu tidak akan pernah tahu sampai kamu mencobanya dalam hal apapun itu. Dalam hal apapun itu. Jadi benar-benar jadi pegangan Juan tuh kalau misalnya mau ngadepin masalah. Ada nggak sih yang paling berkesan lewat pengalaman hidup kamu yang kamu tuh kayak patokannya dari quotes ini, dimana you will never know until you try? Ya mungkin mengikuti lomba. Gitu. Karena dulu Juan mungkin saat SMP dan juga mungkin mau masuk ke SMK itu Juan kayak gak mau coba apapun, takut gitu, gak percaya diri, gak mau mencoba. Tapi Guru Juan pernah bilang you will never know until you try it, dan Juan Juan ingat dan pegang kata-kata itu saat, dan Juan mencoba mengikuti lomba dan ya bisa mendapatkan hasil yang baik. Oke, jadi ya itu dia tadi, you will never know until you try. Karena sebenarnya ini juga jadi salah satu pegangan Juan kalau misalnya pengen cari tahu gitu potensi Juan bakalan sampai di mana sih. Oke, karena sebenarnya ya nggak bakalan rugi apa-apa juga, nothing tulus. Kalau misalnya win or not, nggak ada yang salah kalau misalnya kita juga udah mencoba. Sip, keren. Kayaknya itu juga jadi itu pertanyaan terakhir ya dari tim dan juga kru. Sekali lagi Juan, sebelum kita closing, kamu mungkin ada hal yang pengen kamu sampaikan ke semua teman-teman Pro 2 yang mungkin di luar sana lagi berjuang, lagi dibikin overthinking? Oke. Betul. Kembali lagi Juan ingin mengucapkan bahwa teman-teman di sana, apalagi yang mungkin seumuran Juan yang masih muda lah, bangunlah kehidupan muda kalian dengan hal-hal yang positif, karena percayalah itu akan membuahkan hasil di masa depan nanti. Begitu. Karena you will never know if you never try until you try. Ya. Oke deh, segitu dulu keseruan RRI dan juga Juan di sore ceria kali ini gitu ya teman Pro 2. Aku mau ngucapin makasih juga buat Juan yang udah main-main di Pro 2 FM Manado. Nanti kita ketemu lagi di prestasi kamu berikutnya. Amin. Dan kita juga mau ngucapin makasih buat semua teman Pro 2 yang udah seru-seruan bareng sama Ria Pascal dan juga Juan di sore ceria kali ini juga udah sempat ngasih pertanyaan-pertanyaan, dan pastinya juga sekali lagi mau ngucapin makasih buat semua teman Pro 2 yang lagi streaming dan juga dengerin kita semua di sini Manado, Gorontalo, Tahuna dan juga Talaut. Kita ketemu lagi di tamu sore ceria berikutnya. See you and bye-bye. Jangan sampai ketinggalan tamu sore ceria minggu depan. Setiap hari Jumat jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, berjaringan di RRI Pro 2 Manado, Gorontalo, Tahuna dan Talaut. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.